Halo guys, assalamualaikum, balik lagi di Doni Channel. Sekarang kita akan membahas soal penyakit-penyakit kucing yang paling mematikan guys. Ada beberapa penyakit kucing yang memang terkenal paling mematikan, dan menurut pengalaman saya pribadi juga memang penyakit-penyakit ini adalah penyakit yang paling menyeramkan, mematikan, dan bikin trauma guys. Jadi sebagai cat owner atau pemilik kucing, kita harus tetap waspada atas penyakit-penyakit. Terlebih sekarang lagi di musim penghujan seperti ini, pancaroba, biasanya memang penyakit-penyakit itu keluar, muncul, bangun begitu ya, kayak virus-virus terutama ya. Nah, kalau saya pribadi, saya masih mengandalkan Maxpal Super Serum ini guys untuk meningkatkan imun tubuh kucing saya agar kucing saya nggak gampang sakit dan mempercepat kesembuhan bagi kucing saya yang sakit, misalkan lagi ada yang sakit begitu ya. Cara pemberiannya gampang ya, bisa dicampur dengan makanan, bisa juga disemprot langsung ke mulut kucingnya guys ya. Sekarang kita kasih ke si Leo guys. Oke, kita semprot langsung aja. Bismillah. Nah, oke, cukup satu kali pencet aja guys ya, karena Maxpal Super Serum ini bisa mengatasi semua masalah nabul hanya dengan satu kali pencet aja guys. Maxpal Super Serum ini adalah serum ajaib yang berisikan berbagai macam vitamin, protein yang tinggi, juga mineral-mineral lain yang dibutuhkan kucing guys. Jadi kasetnya udah komplit banget ya. Dan bahkan kalau kita sudah pakai Maxpal Super Serum ini, kita nggak perlu lagi kasih vitamin atau nutrisi tambahan guys ya. Cukup Maxpal Super Serum ini aja, rutin setiap hari satu kali pencet aja guys ya. Dan untuk kucing usia 0 sampai 6 bulan bisa pakai varian Maxpal Super Serum yang junior ini guys ya. Cara pakai dan kasetnya sama aja. Maxpal Super Serum ini bisa untuk menambah energi, menambah nafsu makan, mengatasi kerontokan, menjaga kesehatan bulu dan kulit kucing, juga bagus untuk kucing yang menyusui untuk menambah volume ASI. Dan yang paling penting saat ini adalah Maxpal Super Serum ini bisa menjaga daya tahan tubuh kucing agar tetap kuat, meningkatkan imun tubuh kucing agar kucingnya nggak gampang sakit, dan juga mempercepat kesembuhan bagi kucing yang sakit guys. Jadi kasetnya udah komplit banget ya, juga bisa untuk mengurangi stres untuk kucing pasca operasi dan lain sebagainya guys ya. Karena Maxpal Super Serum ini memang diciptakan khusus untuk para smart pet lovers guys. Jadi kalau kalian mau jadi smart pet lovers, kalian harus pakai Maxpal ya. Maxpal hanya untuk smart pet lovers. Untuk link pembelian nanti saya taruh di deskripsi dan di komen yang saya pin seperti biasa guys ya. Oke, sekarang kita lanjut ke penyakit-penyakit kucing yang paling mematikan ini ya. Langsung aja yang pertama, penyakit kucing yang paling mematikan yang pertama adalah virus Panleukopenia atau sering juga disebut dengan distemper. Feline Panleukopenia virus ini adalah virus yang menyerang sistem pencernaan kucing guys. Ini adalah virus kucing yang paling mematikan. Bahkan dokter-dokter mengatakan bahwa ini adalah virus yang memberi kesempatan untuk hidup atau bertahan itu hanya 10% aja guys ya. Tapi percaya aja kalau misalkan kita ikhtiar menyembuhkan dengan baik dan tepat dan benar dan cepat begitu ya, bisa sembuh kok. Terbukti kucing saya juga alhamdulillah banyak yang sembuh ya. Jadi Feline Panleukopenia virus ini dia menyerang sistem pencernaan kucing guys. Itu yang membuat kucing ini muntah-muntah, diare, juga efeknya bisa membuat kucing ini demam. Dan gejala-gejala dari virus ini memang sangat dahsyat banget karena kucing ini akan terus-terusan muntah, mencret, dan lain sebagainya begitu ya. Jadi nggak bisa makan, nggak bisa minum, apapun yang masuk langsung muntah, langsung mencret lagi. Bahkan kucing ini bisa mencretnya itu sampai cair begitu guys ya. Dan penyebab kucing terkena virus ini tentu aja tertular dari kucing-kucing lainnya yang sudah terinfeksi lebih dulu, baik tertular secara langsung maupun melalui media atau benda-benda atau tempat yang sudah terkontaminasi oleh kucing-kucing yang sudah terinfeksi virus ini guys ya. Untuk informasi pengobatan virus Panleukopenia ini versi saya pribadi, saya udah pernah sharing di video-video ini. Silahkan kalian simak aja video-video ini guys ya. Kita nggak bahas soal pengobatannya di sini gitu ya. Terus yang kedua adalah Feline calicivirus atau virus kalisi guys ya. Nah, virus kalisi ini adalah virus yang menyerang sistem pernapasan kucing guys ya. Dan virus kalisi ini memang virus yang juga sangat mematikan ya gitu ya. Tapi nggak seganas si Panle tadi menurut saya pribadi, karena virus kalisi ini cenderung lebih lamban. Jadi ada gejala-gejala yang keluarnya itu nggak sekaligus gitu ya. Misalkan kucingnya murung dulu, nggak mau makan dulu, baru ada muntah, lalu terlihat seperti flu. Kita pikir flu biasa gitu ya, lama-lama flu makin parah misalkan begitu ya. Terus berair, berliur, nah napasnya akan bau, baunya tuh khas banget. Terus kita cek lidahnya ada misalkan sariawan atau di gusi di bibirnya ada sariawan, dan juga bisa menyebabkan sesak nafas. Dan virus kalisi ini juga bisa menyebabkan kucing ini kayak lumpuh gitu guys, kayak kena penyakit sendi gitu ya, susah berjalan, pincang, dan lain sebagainya. Penyebabnya sendiri sama dengan Panle tadi, ini virus gitu ya. Jadi sama-sama tertular dari kucing sebelumnya yang sudah tertular, atau dari tempat atau wadah atau benda-benda yang sudah terpapar virus gitu ya. Jadi biasanya virus ini dengan cepat menyebar, mewabah, dan menular ke kucing-kucing yang terkontaminasi atau berdekatan dengan si kucing yang udah kena virus ini gitu guys ya. Untuk pertolongannya sendiri, kalau saya pribadi, untuk pengobatan saya pribadi, treatment saya pribadi ada di video-video ini ya. Silahkan disimak aja di sana begitu ya. Saya udah share obat-obat yang saya pakai, treatmentnya seperti apa, juga ada video dokumentasinya dan lain sebagainya komplit gitu ya. Kita nggak akan bahas lagi di sini. Terus yang ketiga, virus Feline rhinotrachetis atau gimana spellingnya saya kurang tepat mungkin gitu ya. Virus ini biasa kita sebut dengan virus rhino begitu ya, lebih gampang disebutnya. Nah, virus rhino ini sebenarnya mirip banget dengan kalisi virus tadi guys.
guys, karena memang gejalanya sama guys. Kucing ini terlihat seperti demam, flu parah begitu. Jadi kucingnya juga mual, muntah-muntah, nggak mau makan, murung, dan demam tinggi, biasanya seperti itu gitu ya. Jadi ciri-cirinya tuh persis seperti demam flu lah, intinya begitu gitu ya. Tapi yang bisa membedakan dari virus rhino dan virus kalisi ini, kalau virus rhino ini nggak ada sariawan atau ulcer guys. Kalau virus kalisi ini ada sariawannya. Jadi virus rhino ini sama-sama virus yang menyerang sistem pernapasan seperti virus kalisi tadi guys ya. Untuk treatment pengobatannya hampir mirip dengan virus kalisi. Saya pernah ngobatin, makanya saya nggak pernah bikin khusus pengobatan virus rhino, karena saya pernah ngobatin ini yang awalnya saya pikir ini kalisi, ternyata ini rhino karena nggak ada sariawan gitu ya. Jadi kalau kalian mau tahu cara saya mengobati virus rhino ini persis seperti saya mengobati virus kalisi guys ya, cuman tidak pakai obat sariawan, itu aja. Jadi nggak pakai obat sariawan karena memang nggak ada sariawan kalau di rhino. Dan virus rhino juga kalisi ini juga bisa menyebabkan kucing menjadi paru-paru basah, ada cairan atau lendir yang masuk ke paru-paru, itu membuat kucing ini biasanya jadi kayak sesak napas, susah bernapas, dan itu juga bisa menyebabkan kematian pada kucing gitu ya. Dan sebenarnya nggak cuma 3 virus itu aja yang paling mematikan, tapi saya bahas ini karena dia paling sering terjadi, paling mewabah begitu ya. Karena ada juga virus VIP gitu ya, nanti kita bahas di next video. Terus yang keempat, penyakit kucing yang paling mematikan menurut pengalaman saya pribadi adalah flu guys. Nah, flu ini penyakit yang paling menyeramkan juga, sama seremnya dengan si virus-virus tadi guys ya, sama seremnya dengan panle menurut saya justru gitu ya. Karena flu ini juga bisa mematikan kucing dalam kurun waktu yang cepat begitu. Nah, flu ini adalah infeksi saluran kemih atau masalah di saluran kemih yang menyebabkan kucing ini nggak bisa pipis atau mampet, yang biasanya terjadi karena adanya endapan protein atau endapan mineral-mineral apalah begitu di kantung kemih si kucing. Nah, si endapan dari mineral atau protein atau lain-lainnya itu tadi itu biasanya membentuk kristal, dia ada di dalam kantung kemih si kucing, dan itu bisa menyumbat si kantung kemih si kucing, menyumbat kantung kemihnya, dan juga bisa menyumbat si saluran kemih si kucing. Jadi mampet begitu, kucingnya nggak bisa pipis, dan itu sangat berbahaya karena kucing ini kalau misalkan dia lebih dari 24 jam nggak bisa pipis, bisa menyebabkan kucing ini keracunan pipisnya sendiri dan kucingnya bisa langsung mati. Kalian bisa lihat aja di video saya soal flu, saya udah jelasin semuanya di sana. Juga di sana ada saya treatment pengobatannya seperti apa, mengeluarkan pipis kucingnya sendiri seperti apa begitu ya. Dan kalau misalkan kucingnya dipasangin kateter, gimana perawatannya juga udah pernah saya share, saya bahas di sini, ada video-videonya semuanya komplit gitu ya. Penyakitnya itu akan kambuh-kambuhan guys kalau misalkan si batu kemihnya ini nggak keluar secara tuntas gitu ya. Oke gitu guys ya, terima kasih udah nonton, maaf kalau ada salah-salah. Kalau ada yang mau ditanyakan, ditambahkan, silahkan coret-coret aja di kolom komentar, bebas asal sopan guys ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum, bye bye guys.